Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifrohul Arya Maulana dengan NIM 2000088, Prodi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia bahwa Gunung Semeru kembali erupsi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 5:02 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyatakan erupsi terekam oleh seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 73 detik. PVMBG mengatakan adanya potensi perluasan awan panas dan aliran lahar sehingga hingga jarak kilometer dari puncak. Dengan demikian, masyarakat diminta tak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Dari material hasil erupsi Gunung Semeru ini, salah satu diantaranya adalah SO2 atau yang disebut dengan sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini bisa dipantau menggunakan citra satelit Sentinel-5P. Mengapa demikian? Karena citra Sentinel-5P ini merupakan citra Copernicus pertama yang dapat digunakan untuk memantau atmosfer. Nah, untuk pemodelannya dapat menggunakan Google Earth Engine karena Google Earth Engine merupakan sebuah platform cloud computing yang bisa melakukan visualisasi data citra penginderaan jauh atau citra satelit. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa ketik Google Earth Engine pada website teman-teman, lalu pilih yang paling atas. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini Google Earth Engine ini membutuhkan akun ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus sign up terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya bisa langsung sign up. Nah, setelah sign up, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu bisa langsung ke pilih Try the Code Editor. Nah, sedang loading, maka jika berhasil tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, berikut merupakan tampilan dari Google Earth Engine-nya. Nah, di sini adalah di bagian kiri ini ada script docs asset. Ini adalah tempat untuk teman-teman menyimpan file dokumen kalian. Nah, untuk yang di tengah ini ada tempat teman-teman untuk ngodingnya. Lalu yang di sebelah kanan ini ada tab inspektor, konsol, dan juga text. Nah, ini tuh untuk memantau kegiatan coding teman-teman gitu, hasilnya dan juga prosesnya. Nah, langsung aja kita ke bagian petanya. Kita langsung geser aja ke wilayah lokasi kajian kita. Karena kajian kita adalah Gunung Semeru, maka kita akan ke Indonesia gitu ya, ke daerah Pulau Jawa. Nah, ini merupakan Gunung Semerunya nih ya teman-teman. Terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Nah, di sini kita biar jelas, kita pindah ke satelit. Nah, ini dia Gunung Semerunya. Nah, teman-teman bisa langsung pilih ini teman-teman, add a marker. Nah, langsung teman-teman bisa langsung titikin di area puncaknya gitu ya. Seperti ini. Nah, jika sudah maka di bagian skripnya itu maka akan muncul koordinat dari Gunung Semeru itu sendiri. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa ubah yang geometri ini dengan nama kalau saya menamakan Gunung Semeru gitu ya. Oke. Udah. Nah, selanjutnya adalah teman-teman memasukkan data SHP dari wilayah kajian teman-teman gitu. Nah, di sini saya menggunakan wilayah kajian yaitu Kabupaten Lumajang. Nah, di sini teman-teman bisa pilih assets. Nah, lalu teman-teman bisa pilih new. Nah, di sini tuh data yang bisa diupload itu ada data berupa geotiff, lalu ada save file berupa SHP, XHX, DBF, PRJ atau zip, lalu ada CSV file.
dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang save file. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih ke select. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah 3 data gitu ya, yang mana dari wilayah kajian batas administrasi Kabupaten Lumajang gitu. Yang pertama itu ada yang dibutuhkan ada SHP, lalu ada DBF, dan ada SHX. Lalu langsung klik open aja. Nah, maka akan muncul seperti ini data yang sudah kita add tadi. Nah, di sini teman-teman asset name-nya bisa dirubah gitu ya. Misalkan biar memudahkan ketik misalkan Lumajang gitu. Lumajang. Nah, di sini the asset ID already exists. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah memasukkan gitu ya. Jadi untuk tahapan saja gitu. Nah, ini kalau udah teman-teman bisa langsung klik upload gitu ya. Nah, jika sudah diklik upload, maka nanti di tab bagian teks ini akan loading. Dan jika berhasil maka akan berwarna biru seperti ini gitu ya. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, teman-teman bisa cek di bagian assets di bawah. Nah, di sini ada kan, nih Lumajang. Nah, ini merupakan data SHP yang tadi teman-teman sudah add. Nah, itu bisa langsung teman-teman panggil aja gitu ya ke tampilan codingnya gitu. Import into script gitu. Langsung diklik aja. Nah, jika sudah maka akan muncul di bagian codingnya, bagian script teman-teman. Nah, jika sudah masuk data SHP-nya, maka di sini teman-teman bisa rename aja gitu ya. Sesuai dengan nama daerah kajian teman-teman. Kalau di sini kan Lumajang, maka saya akan menamakan Lumajang. Agar lebih mudah diingat gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menginput citra yang dipilih. Nah, citra yang kita gunakan ini adalah citra Sentinel 5P. Nah, ini adalah data citra yang akan kita input. Nah, untuk bisa sampai ke sini, teman-teman bisa lakukan di kolom search gitu ya. Ketikkan Sentinel 5P SO2. Nah, maka akan muncul di bagian bawah. Nah, di sini terdapat 2 data ya teman-teman, ada yang offline dan ada yang near real time. Nah, di sini kita akan pilih yang real time. Nah, setelah muncul di sini near real time, maka kita klik saja gitu ya. Kita klik, maka akan muncul jendelanya. Nah, ini merupakan deskripsinya gitu ya. Bisa teman-teman baca sendiri gitu nanti ya untuk deskripsinya. Nah, kita langsung aja ke sini, view dataset in catalog. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul ke website yang tadi sebelumnya saya buka gitu. Nah, di sini merupakan Sentinel 5P Near Real Time SO2 atau sulfur dioksida. Nah, ini dataset availability itu maksudnya data ini tuh tersedia dari tahun 2018 bulan ke-7 tanggal 10 sampai 2022 19 Desember sampai kemarin gitu ya teman-teman. Data ini tuh tersedia gitu. Nah, teman-teman bisa langsung ke bawah aja. Nah, di sini ada script teman-teman untuk di Google Earth Engine-nya. Nah, teman-teman bisa langsung copy aja ini script yang paling atas. Teman-teman copy. Lalu balik lagi ke Google Earth Engine. Kita close. Nah, di sini kita langsung pastekan aja gitu untuk menginput citra yang tadi kita pilih. Nah, kurang lebih akan seperti ini scriptnya teman-teman. Nah, karena di sini saya akan membuat tampilan sebelum dan sesudah, maka di sini akan saya ganti menjadi sebelum gitu. Nah, lalu
bisa saya copy. Lalu saya pastekan kembali di bawahnya. Nah, ini untuk yang setelah gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur waktunya gitu, teman-teman. Waktu sebelum dan sesudahnya gitu. Nah, di sini karena saya mengambil waktunya itu pada bulan Desember gitu ya, letusan gunungnya pada tanggal 12 Desember tahun 2002 pada tanggal 6 Desember 2022 itu hari Selasa gitu ya. Nah, maka saya akan membandingkan pada sebelumnya itu bulan November dan sesudahnya itu bulan Desember setelah letusan gitu. Nah, jika sudah maka kita run saja langsung ya teman-teman untuk memastikan kodenya berhasil atau tidak. Nah, jika di bagian konsol tidak ada notif apapun maka kodenya sudah tepat gitu. Nah, tetapi belum bisa tampil gitu ya di bagian petanya karena belum ada fungsi untuk menampilkan ke peta utama. Nah, maka kita lanjut saja gitu ya ke bagian visualisasi data. Kita balik lagi ke website yang tadi teman-teman. Nah, kita selanjutnya adalah kita kopikan script yang kedua ini. Kita copy, lalu kita pastekan di bagian ini, bagian script tadi. Nah, jika sudah maka kurang lebih scriptnya akan seperti ini gitu. Nah, di sini adalah minimalnya adalah 0,0 dan maksimalnya 0,0005. Nah, nanti akan tampil di legendanya seperti ini. Nah, lalu untuk palet warnanya ini ada sekitar 7 palet warna gitu ya, teman-teman. Namun di sini saya hanya akan menggunakan 6 warna saja gitu. Nah, oleh karena itu di sini akan saya hapus yang warna biru. Nah, lalu untuk yang warna hitam akan saya ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, jika sudah maka akan seperti ini. Lalu teman-teman bisa langsung run saja gitu ya. Nah, jika tidak ada notif apapun maka kodenya juga sudah berhasil gitu ya, namun belum bisa tampil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Zoom lokasi kajian. Nah, di sini teman-teman bisa balik lagi ke website yang tadi gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung kopikan script yang paling bawah. Lalu balik lagi ke bagian script, lalu pastekan. Nah, di sini map set center lalu ada 0.0,0.0,2. Nah, untuk dua angka yang di depan ini adalah merupakan dari koordinat Gunung Semeru itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan yang di atas ini ya. Ini Gunung Semeru ada pertama 112.92 gitu. Nah, teman-teman tinggal masukin aja, tinggal ganti angkanya 112.92. Nah, lalu yang keduanya ini ada minus 8.11. Nah, langsung teman-teman ganti aja minus 8.11. Nah, untuk yang angka terakhir ini merupakan angka untuk zoom wilayah kajian teman-teman gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 10 gitu ya untuk besaran zoomnya gitu. Langsung aja kita run. Nah, jika tidak ada yang notif error maka sudah berhasil dan lihat zoomnya ini berubah kan teman-teman. Nah, coba kita ubah ke angka 9 ya. Kita coba cek dulu. Kita run langsung. Nah, untuk 9 lebih jauh kan untuk wilayah zoomnya gitu. Nah, mungkin di sini saya akan menggunakan zoomnya itu 10 aja gitu ya, teman-teman. Nah, 10. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya gitu, yaitu menambahkan data ke peta utama. Nah, di sini karena saya sudah punya scriptnya gitu ya, mungkin langsung saja saya masukkan. Nah, jika sudah maka
tampilan skripnya akan seperti ini gitu ya. Nah, nanti mungkin akan saya share di bagian deskripsi videonya untuk skripnya. Nah, jika sudah, boleh teman-teman langsung run aja gitu untuk mengetes dari si skripnya itu sendiri. Nah, sedang proses ya teman-teman, lagi loading di bagian layar sini. Nah, maka sudah tampil gitu ya bagian citra dari SO2-nya itu sendiri gitu. Nah, di sini bisa teman-teman tes gitu ya. Nah, untuk yang sebelumnya kurang lebih seperti ini, lalu yang emisi S2 setelah letusan itu seperti ini gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan membuat keterangan di bagian sini. Nah, untuk membuat keterangan di sini saya sudah punya skripnya gitu ya. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan setelah ini gitu. Langsung saja saya pastekan kodenya. Nah, langsung di run saja gitu. Nah, maka akan muncul sebuah tulisan dan juga kotak di sini gitu ya. Jadi untuk di bagian membuat keterangan ini, pada bagian var header ini merupakan isi dari judul peta yang sudah kita buat ini teman-teman. Jadi peta kondisi sebaran emisi SO2 sebelum dan setelah erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Nah, ini sebagai header gitu ya, sebagai judul. Lalu di bagian bawahnya ini ada sebagai subheader gitu ya, peta emisi SO2 dan sebagainya gitu. Kemudian di sini juga ada seperti penjelasan gitu ya, atau deskripsi singkat mengenai letusan erupsi Gunung Semeru pada Selasa 6 Desember 2022 tersebut gitu. Nah, maka kurang lebih seperti itu untuk bagian keterangannya ya teman-teman. Nah, nanti juga skripnya akan saya lampirkan di bagian deskripsi gitu. Nah, langkah terakhir adalah membuat legenda gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan memasukkan skripnya gitu ya, karena saya sudah punya gitu. Nah, skripnya akan seperti ini gitu. Lalu kita langsung run saja. Nah, untuk legendanya ini belum bisa tampil juga di halaman peta utama karena memang belum ada fungsi untuk menampilkannya. Nah, lalu selanjutnya saya akan memasukkan fungsi untuk menampilkan semua legenda dan keterangan ke bagian peta utama gitu ya. Nah, di sini langsung saja saya ke bagian script dan saya pastekan. Nah, untuk scriptnya sudah saya masukkan, lalu bisa langsung di run saja. Nah, di sini tidak ada notif error atau apapun ya di konsol, maka script itu berhasil dan sudah tampil di bagian peta utama. Bisa kita lihat bersama teman-teman. Di sebelah kiri ini ada bagian dari legendanya itu sendiri gitu ya, gas emisi SO2 gitu. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan ya. Nah, di sini merupakan script yang mana untuk menampilkan dari legenda dan keterangan yang sudah ada. Nah, di bagian sini sudah ada legendanya gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin merubah warna ataupun ukuran gitu ya, ukuran font dan juga mungkin teksnya juga bisa diubah sama teman-teman. Nah, kalian bisa atur-atur aja gitu ya di bagian scriptnya di bagian sini gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri gitu semaunya Kak teman-teman. Di sini ada margin, terus ada font size-nya juga bisa ubah, ada warnanya juga bisa kalian ubah gitu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan script sampai situ ya. Nah, selanjutnya mungkin ini merupakan hasil gitu ya dari pemetaan gitu ya dari sebaran emisi SO2 atau sulfur dioksida dari hasil letusan Gunung Semeru gitu pada Desember lalu. Nah, di sini mungkin saya akan review sedikit gitu ya, bahwa kita bisa lihat bahwa sebelum erupsi gitu ya pada bulan November
untuk sulfur dioksida ini memang banyak tinggi gitu ya, banyak merahnya gitu, namun hanya terletak di bagian selatan saja gitu, tidak menutupi bagian Kabupaten Lumajangnya. Namun setelah letusan gitu ya pada bulan Desember, bisa kita lihat bahwa hampir di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, bahkan sampai ke daerah Probolinggo gitu ya, ini ditutupi oleh gas SO2 gitu. Nah, namun memang beragam gitu ya, ada yang tinggi, ada yang sedang dan rendah gitu. Nah, mungkin dengan informasi demikian gitu kita bisa mengetahui bahwa memang sulfur dioksida ini memang terdapat pada hasil letusan gunung meletus gitu ya. Jadi memang bisa dilihat gitu ya. Nah, mungkin untuk tutorial pemetaan kondisi sebaran emisi SO2 sebelum dan setelah erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang cukup sampai di sini gitu ya. Mungkin jika memang teman-teman memiliki pertanyaan atau mungkin komentar, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.